kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, sebuah realitas pasar yang seringkali nggak kelihatan. Pertarungan antara kita, para trader retail, melawan high frequency trading atau HFT. Ini bukan cuma soal beda strategi ya, ini tuh bener-bener dua dunia yang berbeda dengan aturan main yang sama sekali nggak sama. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget pas ngelihat harga itu kayaknya sengaja nyentuh stop loss kamu dengan presisi yang luar biasa, terus langsung balik arah sesuai prediksi awal kamu? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini pengalaman yang umum banget dan alasannya jauh lebih besar dan lebih cepat dari yang kita bayangin. Yuk kita bedah kenapa ini bisa terjadi. Oke, mari kita selami lebih dalam. Fenomena yang sering kita sebut stop hunt ini sebenarnya punya nama dan mekanisme yang jelas kok. Kita akan coba bongkar satu persatu, biar kita paham apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, ini dia biang keroknya. Sebuah fake out atau breakout palsu. Ini bukan sekedar harga gerak acak loh. Ini tuh manuver pasar di mana breakout yang kelihatannya bagus banget ternyata cuma umpan. Tujuannya apa? Ya buat memicu order-order yang ada, baik itu stop loss atau order entry baru, dan akhirnya ngejebak mereka yang terlalu buru-buru ambil keputusan. Coba deh lihat alur ini. Familiar banget kan? Semuanya dimulai dari level teknikal yang jelas, yang semua orang lihat. Terus ada dorongan harga yang nembus level itu, langsung deh muncul rasa takut ketinggalan alias FOMO. Nah, pas para trader retail pada masuk, pasar tiba-tiba, boom, berbalik arah. Yang menarik adalah gimana alur ini ngegambarin psikologi jebakannya dengan sempurna. Nah, sekarang kita geser sedikit. Kita nggak lagi ngebahas apa yang terjadi, tapi kenapa ini terjadi. Ini bukan soal konspirasi jahat ngelawan kamu secara pribadi ya. Ini semua tentang kebutuhan paling dasar di pasar, yaitu likuiditas. Stop loss yang kamu dan ribuan trader lain pasang di sekitar level-level penting, kayak di atas swing high atau di bawah swing low, itu menciptakan apa yang namanya kolam likuiditas. Buat para paus di pasar atau institusi besar yang butuh ngeeksekusi order raksasa, zona-zona ini tuh ibaratnya lokasi berburu yang paling ideal buat dapetin volume yang mereka butuhin. Sekarang, coba kita lihat dari sisi lain, dari kacamata broker dan market maker. Ada konsep yang namanya toxic flow. Ini tuh order yang hampir pasti bakal bikin mereka rugi dalam waktu cepat. Biasanya karena order itu datang dari trader yang super cepat atau punya info lebih. Tentu aja mereka harus ngelindungi diri dari aliran toksik ini. Jadi poin paling pentingnya adalah ini. Pergerakan harga yang rasanya kayak stop hunt itu sebenarnya cuma efek samping dari dua kekuatan besar di pasar. Pertama, para institusi yang lagi nyari likuiditas yang ngumpul. Kedua, para broker yang berusaha menghindarin kerugian dari toxic flow. Dan kita kebetulan aja ada di tengah-tengahnya. Sekarang kita akan lihat data yang jadi bukti kenapa mencoba bersaing dalam kecepatan itu adalah permainan yang nggak akan pernah bisa kita menangkan sebagai trader retail. Skala perbedaannya tuh bener-bener di luar nalar kita. Kita sering ngomongin milidetik, dan itu udah kerasa cepet banget kan? Tapi di dunia HFT mereka itu operasinya dalam mikrodetik, bahkan nanodetik. Itu 1000 sampai 1.000.000 kali lebih cepat dari kita. Beda dunia lah pokoknya. Kurang dari 500 nanodetik. Itu kecepatan matching engine di bursa sekelas Nasdaq. Biar kebayang, satu kedipan mata kita itu butuh waktu sekitar 100 juta nanodetik. Artinya, dalam satu kedipan mata kita, mesin mereka bisa memproses ratusan ribu order. Jauh sebelum sinyal dari mata kita nyampe ke otak. Dan kecepatan kayak gini jelas gak murah. Cuma buat sewa satu rak server di pusat data bursa, istilahnya colocation, itu biayanya bisa lebih dari $20.000 per bulan. Ini baru tiket masuknya aja buat bisa main di liga kecepatan tertinggi. Kecepatan doang gak cukup. Sistem para institusi ini memproses data pasar rata-rata 8,5 terabyte setiap hari. Itu setara dengan ribuan film kualitas HD. Mereka bisa menganalisis berita, sentimen, dan dinamika order book dalam sepersekian detik. Dan tabel inilah yang merangkum semuanya dengan jelas. Lihat deh perbedaannya. Jomplang banget. Latensi di bawah 50 mikrodetik lawan kita yang puluhan milidetik. Investasi infrastruktur $85 juta setahun, lawan kita yang mungkin nggak sampai $10.000. Akses data mentah lawan API publik. Ini bukan lagi apel lawan apel. Ini perbandingan antara jet tempur dengan sepeda. Jadi kalau mau coba-coba scalping melawan mesin-mesin ini, ya itu namanya sia-sia. Oke. Setelah ngeliat kenyataan yang mungkin agak pahit tadi, pertanyaannya sekarang, terus solusinya apa dong? Kalau kita nggak bisa menang adu cepat,
di mana kita bisa menang? Nah, jawabannya ada pada perubahan total cara kita berpikir. Ini dia kuncinya. Kita harus berhenti mencoba ngelawan kekuatan mereka pakai kelemahan kita. Keunggulan mereka itu kecepatan dan infrastruktur canggih buat manfaatin celah-celah super kecil. Keunggulan kita sebagai trader retail justru ada di sesuatu yang mereka nggak punya. Kebebasan untuk bersabar dan menggunakan horizon waktu yang jauh lebih panjang. Ini adalah strategi-strategi konkret yang bisa langsung kamu terapkan. Coba deh pindah ke time frame H4, daily, atau bahkan weekly. Di sana, noise dan perburuan likuiditas dalam hitungan detik jadi nggak relevan lagi. Fokus aja ke gambaran besarnya. Tunggu pasar ngasih konfirmasi lewat penutupan candle. Jangan lompat masuk cuma karena FOMO. Dan yang paling penting, atur risiko seakan-akan jebakan itu bisa terjadi kapan aja. Ingat, kamu nggak perlu jadi lebih cepat. Kamu cuma perlu jadi lebih sabar. Dan disitulah letak kemenanganmu. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan ini yang harus kamu jawab buat diri sendiri. Apakah kamu mau terus-terusan mencoba main di arenanya HFT dengan aturan mereka tapi pakai infrastruktur kamu? Atau kamu mau pilih main di arena yang beda, di mana kesabaran itu bukan cuma sifat baik, tapi juga keunggulan kompetitif terbesarmu? Pilihan ada di tanganmu.